pelaku pencurian barang elektronik berinisial JP berhasil dibekuk oleh Satreskrim Polres Tomohon. Dari pengakuan tersangka, hasil pencurian digunakan untuk bermain judol atau judi online. Pencurian barang elektronik atau curanik di wilayah Kota Tomohon sangat meresahkan masyarakat. Belum lama ini, polisi menangkap seorang remaja berinisial JP. Pelaku melancarkan aksinya di sejumlah perumahan padat penduduk di wilayah Tomohon dengan merusak pintu rumah warga yang ditinggali pemiliknya. Dalam aksinya, pelaku berhasil mencuri 1 unit keyboard, handphone, lampu laser, serta mesin smoke. Selain barang elektronik, pelaku juga mencuri sepeda, tabung gas 3 kg, dan sepatu. Hasil curian tersebut kemudian ia jual di media sosial untuk mendapatkan uang. Mirisnya, uang tersebut ia habiskan untuk bermain judi online. BB yang diambil oleh pencuri, yaitu 1 unit keyboard merek Yamaha tipe PS RSX 700, 1 buah lampu laser, 1 buah lampu Allen RGB, 1 buah mesin smoke fogger 900 watt, 3 buah tabung gas LPG 3 kg. Nah, kronologisnya, jadi pelaku ini masuk rumah korban dengan cara mencongkel jendela rumah samping kiri menggunakan cangkul dan langsung mengarah ke bagian dapur, mengambil gas kosong 3 buah, tadi LPG 3 kilo, lalu mengambil 1 buah keyboard Yamaha, lighting 2 buah, dan 1 smoke. JP saat ini ditahan di Mapolres Tomohon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 363 dengan hukuman penjara 9 tahun. Tim Liputan Kompas TV Tomohon, Sulawesi Utara. Satreskrim Polres Kepulauan Sangihe menetapkan mantan pejabat kepala desa Binebes, Sulfian Bawekes, sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa tahun anggaran 2019 dan 2020. Kasatreskrim Polres Sangihe itu Royke Mantiri menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah melalui serangkaian penyelidikan dan gelar perkara di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara pada 13 Februari 2025. Penyidik menemukan 2 alat bukti yang cukup serta barang bukti yang menguatkan dugaan korupsi diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran dengan modus belanja fiktif dan penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hasil audit Inspektorat Daerah Kepulauan Sangihe menemukan total kerugian negara sebesar 619.532.810 terdiri dari 356.505.834 pada tahun anggaran 2019 dan 263.026.976 pada tahun anggaran 2020. Sudah melihat sendiri bahwa kami dalam pemberantasan korupsi tidak main-main lah, sesuai dengan nasihat Presiden Prabowo. Untuk tindak pidana korupsi kami akan proses untuk sampai tuntas. Terbukti saat ini kita ada di presidensinya penetapan tersangka korupsi dana desa. Baik, terima kasih. Ada lagi? Dalam kasus ini, penyidik menyita sejumlah barang bukti, diantaranya dokumen APBKAM, buku rekening kas desa, rekening koran, serta bukti pembelian material bangunan. Beberapa barang fisik yang diamankan antara lain 6 unit pintu kusen aluminium dan 4 kloset jongkok. Jimmy Dapar, Kompas TV Sangihe, Sulawesi Utara. Isu tentang Museum Negeri Sulut yang akan dijual sempat viral di media sosial beberapa hari terakhir, di mana sebuah baliho putih bertuliskan museum ini dijual dipampang di atas pintu masuk museum. Dengan itu juga disebut bahwa benda-benda bersejarah di museum dalam keadaan tidak terawat dan bahkan telah hilang. Kepala Dinas Kebudayaan Sulawesi Utara Jani Lukas saat ditemui mengatakan isu tersebut tidak benar. Menurutnya itu adalah ulah dari salah satu pegawainya yang bertugas di museum tersebut. Jadi informasi museum ini dijual itu tidak benar. Sekali lagi tidak benar, karena itu instansi milik pemerintah. Ini mungkin terjadi ulah dari salah seorang ASN di Dinas Kebudayaan, tepatnya di UPTD Taman Budaya dan Museum. Ulah dari yang bersangkutan, saya tidak tahu juga apa latar belakangnya untuk memuat itu. Tapi kode etik ASN itu tidak boleh seperti itu.
Sementara itu, Alfred Pontolondo, PLH Kasih Museum UPTD Taman Budaya dan Museum, yang juga merupakan penyebar isu museum dijual tersebut mengatakan hal itu dilakukan agar mendapatkan perhatian masyarakat terkait kondisi museum tersebut. Baliho itu dipasang karena kondisi kritis di museum. Jadi kebetulan saya ditunjuk menjadi pelaksana harian Kepala Seksi Museum, dan selama 6 bulan saya bekerja bersama teman-teman untuk memperbaiki kondisi dengan semampu kita, kondisi museum yang waktu itu memang semrawut. Nah, kondisi yang lain adalah museum itu dalam kondisi gelap karena tidak ada listrik, karena jaringannya rusak, dan kita sudah ajukan ke pimpinan dinas untuk meminta penerangan. Tapi sampai dengan hari ini tidak terrealisasikan. Berdasarkan pantauan, kondisi museum memang terlihat kurang terawat. Namun menurut Lukas, hal tersebut disebabkan anggaran yang tersedia sangat minim dan hanya dialokasikan untuk dana non-fisik untuk pemeliharaan koleksi, sosialisasi, dan SD museum. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.